Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya Syarul Ramadhani, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, kelas A, Media and Cultural Studies. Pernahkah kalian melihat sebuah akun selebgram atau artis dengan jutaan pengikut yang biasanya setiap hari mengunggah kemewahan dan kerjasama dengan brand tiba-tiba lenyap dari peredaran dalam waktu semalam? Kolom komentarnya dipenuhi ribuan hujatan, tagar boykot, merajai trending topik, dan semua kontrak kerjasamanya dengan brand diputus secara sepihak. Ya, fenomena radikal inilah yang kita sebut sebagai cancel culture atau budaya pengucilan di media sosial. Hari ini kita akan membahas tentang cancel culture. Kita tidak hanya akan melihat fenomena ini sebagai sekedar drama media sosial biasa, kita akan membedahnya secara kritis menggunakan pisau analisis media and cultural studies. Untuk membahas fenomena ini secara akademis, kita membutuhkan alat bedah teoritis yang kuat. Ada 3 konsep utama yang akan saya gunakan dalam analisis video kali ini. Yang pertama, kita akan menggunakan kacamata relasi kuasa dan hegemoni yang berakar dari pemikiran Antonio Gramsci. Di dalam ruang budaya kontemporer, cancel culture mempresentasikan bagaimana audiens digital atau netizen kolektif mencoba membangun sebuah hegemoni tandingan. Mereka menggunakan kekuatan massa untuk menggoyang dominasi kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh para elit. Dalam hal ini adalah selebritas atau influencer. Yang kedua, kita tidak boleh naif melihat ruang digital sebagai ruang yang netral. Kita harus menggunakan teori political economy of media dan konsep komodifikasi dari Vincent Mosco. Teori ini mengajarkan kita bahwa kemarahan publik yang meluap-luap di internet tidak terjadi di ruang hampa ekonomi. Kemarahan tersebut diorganisasi, difasilitasi, dan akhirnya dikomodifikasi oleh struktur algoritma platform media menjadi nilai ekonomi yang sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu. Mari kita bedah sebuah studi kasus nyata yang sangat membekas dalam ingatan publik Indonesia. Ketika seorang selebgram papan atas terbukti secara sah melanggar aturan hukum dan norma sosial demi kepentingan pribadinya, reaksi yang terjadi di ruang media sosial berjalan begitu instan dan destruktif. Masyarakat atau netizen langsung mengaktifkan mekanisme penghakiman massal. Narasi yang dibangun oleh netizen dan media akun gosip, figur tersebut dikonstruksikan sebagai public enemy atau musuh bersama yang sudah tidak layak memiliki panggung kultural atau di panggung media massa. Dampaknya di dunia nyata sangat masif. Sang selebgram atau selebriti mengalami apa yang disebut sebagai pembunuhan karakter digital. Secara ekonomi, seluruh brand besar langsung memutus hubungan kerjasama secara sepihak demi menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Ruang gerak ekonominya lumpuh dalam sekejap. Dari aspek sosial, ia dipaksa mundur sepenuhnya dari ruang publik, menutup akun, dan mengisolasi diri. Kasus ini membuktikan secara empiris bahwa kuasa netizen saat ini mampu menembus batas layar digital dan menghancurkan kapital ekonomi serta modal sosial seseorang di dunia nyata dan tanpa melalui peradilan formal. Netizen menolak mentah-mentah narasi pembelaan diri mereka dan malah mengartikannya sebagai bentuk kesombongan atau kepalsuan. Disinilah letak menariknya studi kali ini. Netizen yang selama ini dianggap sebagai konsumen pasif bertransformasi menjadi aktor aktif yang menggunakan
agensinya untuk mengembalikan relasi kuasa dan mengambil alih kendali atas moral di ruang publik atau di ruang media sosial. Nah, sekarang mari kita bedah bagaimana makna itu diproduksi dan dipertarungkan menggunakan model encoding dan decoding dari Swartz. Dalam keadaan normal, ketika seorang selebgram memproduksi konten, proses ini disebut encoding. Mereka mengemas diri mereka sebagai sosok yang sempurna, menginspirasi, dan patut dicontoh agar audiens menerima pesan tersebut secara harmonis. Namun, ketika seorang figur publik melakukan kesalahan fatal, terjadi pergeseran drastis pada cara audiens menerima pesan tersebut, atau yang disebut proses decoding. Audiens atau netizen tidak lagi melakukan pembacaan yang searah. Mereka melakukan apa yang disebut Stuart Hall sebagai oppositional reading atau pembacaan oposional. Setiap permintaan maaf, setiap klarifikasi, bahkan konten lama sang artis atau selebgram didekonstruksi total oleh netizen. Namun, sebagai akademisi dan mahasiswa yang kritis, kita harus melangkah satu tahap lebih dalam. Apakah cancel culture ini murni merupakan gerakan normal demi menegakkan keadilan? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Jika kita bedah dari aspek ekonomi politik media, kemarahan kolektif kita sebagai netizen sebenarnya sedang dipanen oleh pemilik modal dan platform digital. Akun-akun gosip, media massa daring, hingga platform seperti TikTok dan Instagram memanfaatkan momentum kebencian ini untuk memproduksi konten secara masif. Disinilah terjadi komodifikasi konten dan komodifikasi audiens. Semakin kita marah, semakin banyak kita menulis komentar, semakin tinggi pula engagement, kliks, dan views yang dihasilkan. Semua itu dikonversi langsung menjadi sirkulasi kapital berupa keuntungan iklan digital. Netizen berasa mereka sedang menegakkan keadilan dan memegang kendali kuasa. Padahal di saat yang sama, emosi mereka sedang dieksploitasi oleh sistem kapitalisme digital demi keuntungan industri. Nah, kesimpulannya, cancel culture di Indonesia bukan sekedar fenomena boikot moralitas biasa. Ia adalah arena pertarungan relasi kuasa kontemporer yang sangat kompleks dan syarat akan komodifikasi ekonomi politik media. Sebagai masyarakat yang mempelajari studi budaya dan media, kita harus bijak. Jangan sampai niat baik kita untuk menegakkan etika digital justru menjebak kita menjadi alat komodifikasi industri kapitalisme media. Saya Syarul Ramadhani, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa.